Halo Sobat Pemilih, kembali lagi dengan JPPR Podcast, Pemilih Cerdas Demokrasi Berkualitas. Sobat Pemilih, berbicara mengenai kepemiluan dan juga partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting untuk keberhasilan pemilu. Tentunya, malam kali ini kita akan membahas mengenai kepemiluan dan juga partisipasi. Dengan saya Sepia Wahyuni, dan saya tidak sendirian, saya bersama dengan narasumber luar biasa, yaitu dari Koordinator JPPR, ialah Mbak Mita. Halo, Assalamualaikum Mbak Mita. Salam Sepia dan bagaimana? sobat-sobat pendengar podcast ya dimanapun Anda berada. Bagaimana Mbak Mita kabarnya hari ini? Baik? Ya, alhamdulillah, tapi ya berkejaran waktunya. Oke, alhamdulillah baik ya Mbak Mita ya. Oke, Mbak Mita, kita kali ini berbicara mengenai kepemiluan dan juga partisipasi. Yang tadi saya bilang di awal bahwasanya partisipasi masyarakat ini sangat penting, Mbak. Nah, mengenai kepemiluan dan juga partisipasi di pemilu tahun 2024 ini bagaimana Mbak Mita? Silahkan. Ya, jadi kita kalau bicara demokrasi secara umum ya, demokrasi ini sebetulnya kan partisipasi gitu yang melibatkan banyak pihak, banyak setiap lapisan masyarakat. Kalau sekarang anak muda itu hampir 60% ya, kemudian anak muda bagaimana sebanyak-banyaknya ikut berpartisipasi. Kemudian ketika anak muda itu tidak banyak partisipasi, itu tentu kemudian ke depan belum tentu gitu ya Indonesia akan sebaik yang kita bayangkan. Karena bagaimanapun juga partisipasi pemilih ya dalam proses pemilu terutama 2024 ke depan adalah garansi penting keberhasilan dalam membangun bangsa kita gitu ya. Jadi anak muda memang bagaimanapun juga adalah harapan 2024 2045 lah ya yang kemudian milik mereka semua. Sekarang mereka sudah dalam masa-masa peralihan ya. Peralihan itu dalam artian dari mereka mulai remaja kemudian mulai masuki masa keemasan gitu ya, 25 tahun itu kan sebenarnya suatu posisi penting ya, kemudian dia sudah lulus sarjana. Nah, kalau kemudian dia tidak ikut berpartisipasi, ya belum tentu 2045 milik mereka. Oke, Mbak Mita, berbicara mengenai anak muda itu kan adalah harapan bangsa nih. Bagaimana nih tips dari Mbak Mita untuk anak muda agar melek untuk politik? Apalagi sebentar lagi nih ya Mbak ya, kita akan nyoblos serentak pada tahun 2024 di bulan Februari ini. Ya, jadi prosesnya ini anak muda tentu kemudian kan literasinya harus baik ya. Sekarang ini kan media itu cukup banyak untuk kemudian kita bisa mendapatkan informasi. Mau bicara media sosial tentu ada, kemudian baca buku bisa, e-book ada. Sekarang juga buku kebanyakan justru tidak dicetak langsung ya, tapi kita membacanya kemudian alatnya lebih mudah. Tapi mungkin yang perlu kita perhatikan ya, Kak Sepia itu sebetulnya adalah sumber rujukannya ya. Jadi jangan sampai kemudian kita membaca tapi kemudian kita tidak tahu kebenarannya atau kemudian kita percaya kepada pesan berantai ya. Kalau sekarang itu kan pesan dari WA atau mungkin Telegram itu kemudian sekarang juga mungkin sudah mulai banyak pengguna ya. Dan kemudian ketika kita tidak bisa memilah dengan baik, itu tentu saja informasi kita dapatkan tuh hanya informasi yang sifatnya sesat gitu ya. Jangan sampai kemudian anak muda terbawa situasi yang seperti ini. Oke, betul sekali Mbak Mita, bahwasanya kita sebelum sharing informasi ke orang lain kita harus saring terlebih dahulu, betul ya Mbak ya. Oke, Mbak Mita, kalau untuk upaya supaya masyarakat dapat berpartisipasi itu bagaimana Mbak? Ya, partisipasi ini banyak ya, wujudnya banyak. Jadi jangan dikatakan bahwa partisipasi ini hanya partisipasi yang sifatnya positif. Tapi bisa jadi partisipasi itu negatif. Negatif dalam artian begini, bahwa ketika kita sudah menyuarakan pendapat kita, tapi kemudian tidak didengarkan, boleh kok kita punya upaya lain apa misalnya melakukan demonstrasi, ya, melakukan pendekatan yang mungkin sifatnya agak memaksakan gitu ya. Memaksakan itu bukan dalam konotasi negatif, tapi posisinya adalah bagaimana kemudian usul kita itu betul-betul didengarkan, tapi dengan cara yang lebih agak apa ya, mungkin mempreser gitu ya, dalam artian bahwa kita nggak cuma sekedar ya kalau kita sudah menyampaikan suatu aspirasi tidak didengar ya sudah, yang penting sudah menyampaikan, bukan begitu saja, tapi bagaimana kita bersama-sama mengorganisir kekuatan yang sifatnya besar gitu ya, dan kemudian bisa mendapatkan atensi publik yang luas. Seperti sekarang misalnya ya, kan sekarang koalisi masyarakat sipil ini berlomba-lomba untuk bagaimana bisa bersama-sama memantau. Ya, memantau itu banyak gitu ya, bisa kemudian dengan pendekatan aplikasi, dengan pendekatan dia datang langsung ke lapangan memakai Google Form, aplikasi juga ya, tapi pendekatannya kan lebih taktis. Ada yang sifatnya dengan model aplikasi. Nah, ini kan salah satu
gerakan-gerakan yang penting yang kita harus hidupkan sesuai dengan zaman. Sekarang zaman teknologi, betul. informasi. Kalau kita kemudian hanya dengan model pendekatan yang sifatnya drafting gitu ya, yang kemudian hanya nulis nyatat ya, mungkin sekarang memang beda ya eranya. Tapi bukan berarti itu ditinggalkan, tapi kita bagaimana beradaptasi dengan cepat dengan proses yang harus kita lakukan, dengan hal yang sifatnya lebih substantif dan bisa membangun gitu ya. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu gitu ya. Termasuk kemudian partisipasi, saya kira yang penting itu juga keberanian untuk melaporkan ya. Melaporkan, kita menemukan sesuatu, misalnya begini Kak Sepia ya. Jadi kita mendapatkan informasi awal dari sebuah tayangan media ya. Tayangan media mengatakan, oh ini ada politik uang di daerah tertentu, misalnya daerah A misalnya. Ya itu menjadi bahan yang bisa kita berikan informasi kepada pengawas gitu ya, bahwa ini loh ada informasi terkait hal yang sifatnya memang berkaitan dengan potensi pelanggaran. Harus berani gitu, jangan sampai kemudian ya hanya disimpan saja, atau yang paling parah malah jadi ini kelakar saja, geguyon. Wah ternyata dia politik uang, tapi ini dianggap sebagai suatu hal yang sifatnya biasa saja, padahal ini justru malah temuan penting yang harus kita ungkap. Nah hal-hal ini yang harus dipahami ya, anak muda ini kan kadang-kadang suka serius, suka males. Betul. Ya kan, ngapain sih serius-serius gitu ya. Tapi ya kalau sifatnya ini untuk sesuatu hal yang substansi atau demi penegakan hukum ya, saya kira kita harus bersama-sama lah, komitmennya sama gitu. Jangan sampai kemudian melenakan atau justru malah melupakan. Oke, baik Mbak Mita, luar biasa sekali. Nah Mbak, jika kita membahas mengenai politik uang nih, anak muda yang aku lihat di sosial media ya, katanya sih lebih mementingkan visi misi dibanding politik uang. Tetapi ada juga yang berkomentar bahwasanya aku emang ngeliat visi misi, tapi kalau misalnya ada yang ngasih uang ya aku terima. Itu gimana tuh Mbak? Ya. Nah ya ini, jadi memang demokrasi kita ini kan demokrasi yang sifatnya kalau dikatakan merusak enggak juga ya, tapi spend money-nya cukup banyak. Karena kemudian fasilitasi dalam proses perjalanan pencalonan misalnya kalau kita melihat, itu kan tidak semuanya sesuai dengan prosedur. Ada yang kemudian mungkin dia bukan kader partai, ikut mencalonkan diri karena dia punya modal keuangan yang cukup besar. Ada juga memang betul-betul aktivis ingin mencalonkan diri, kan berbeda nanti. Startnya pasti berbeda. Start yang punya modal sosial sama modal keuangan itu tentu berbeda. Karena implementasi di lapangan, masyarakat mengenalnya juga pasti berbeda. Orang yang kemudian sudah menyentuh dengan nurani, dengan kebaikan-kebaikan yang sifatnya ikhlas gitu ya, dengan kebaikan yang sifatnya dadakan, tiba-tiba ngasih sesuatu, tiba-tiba kemudian menganggarkan bantuan, tapi dia tidak pernah dikenal siapa. Nah ini kan sesuatu hal yang kemudian cukup banyak ya tantangan kita hari ini, termasuk misalnya identifikasi kemarin banyak calon yang berasal tidak di dapil mereka. Betul. Misalnya dia orang Jakarta nyalonnya di daerah lain gitu ya. Daerah lain ya. Nah ini kan otomatis juga jadi mau kenal gimana orang dia nggak pernah tinggal di sana ya, atau walaupun sebetulnya ketika dia terpilih dia bisa berkolaborasi dengan masyarakat di sana ya, tapi kan beda secara pendekatan kebatinannya dia, bahwa dia adalah orang yang berasal dari sana, mencalonkan diri di sana. Itu sesuatu hal yang penting ya untuk kita pelajari. Kalau memang seseorang ingin mencalonkan diri sebuah wilayah ya, jadilah dia kemudian di wilayah itu dulu gitu. Sebelum dia kemudian justru malah istilahnya nyebrang gitu ya. Justru dia bukan di sana tapi dia mencalonkan di tempat yang tidak sesuai domisili dia. Oke, Mbak Mita. Nah, menurut Mbak Mita bagaimana langkah-langkah untuk kita sebagai generasi muda ya Mbak Mita tentunya untuk dapat memperkuat partisipasi masyarakat? Apakah kita sebagai anak muda harus berkolaborasi atau apakah kita harus mengikut yang di atas kita terlebih dahulu atau bagaimana Mbak? Kalau cara untuk memperkuat ya, sebetulnya ini kan jalannya banyak. Tinggal kita mau memilih yang mana gitu ya. Partisipasi itu, bahwa partisipasi tentu harus melibatkan semua lapisan golongan gitu. Jadi kalaupun ada anak muda, dia juga harus terpilah, laki-laki perempuan. Ya jangan lupa bahwa perempuan ini juga DPT-nya terbesar juga gitu ya. Separuh lebih itu perempuan. Ya, jadi jangan sampai kemudian kalau melibatkan proses partisipasi ada polisi memantau tapi perempuan nggak banyak yang terlibat. Ya, karena kalau bicara soal entitas keberpihakan ya tentu ketika banyak perempuan yang ada, banyak perempuan yang ikut berpartisipasi, tentu kemudian kebutuhan yang lain itu akan menyertai. Ya, jadi jangan kemudian dianggap laki-laki saja yang bisa memantau dan berani melapor, perempuan juga sama. Harus kemudian mempunyai porsi untuk berani memberikan informasi,
berani melapor, dan juga tentu nanti ya ketika hari H kemudian dia juga ikut memantau ya dalam gerakan masyarakat. Mau dia kemudian mau ikut melaporkan lewat kanal yang mana, itu suatu hal yang kemudian sangat mungkin ya gitu. Tapi setidaknya ketika JPPR ini ya sebagai lembaga pendidikan pemilih sekaligus pemantau ya pasti mengajak semuanya bergabung ya, semua lapisan masyarakat yang tentu saja jangan lupa ini Kak Sepi ya, pemantau itu harus betul-betul independen. Oke. Nah kalau kemudian kita tim ses ya, tapi kemudian kita ikut memantau ya, kita pasti akan berpihak karena kita sudah punya semangat tim ses. Nah maka dari itu pemantau itu kemudian harus betul-betul menegaskan bahwa dirinya itu netral ya, tapi bisa memberikan informasi gitu yang kemudian bisa menjadi sebuah informasi publik yang kemudian bisa diakses siapa saja. Oke Mbak Mita, nah untuk cara berani melapornya bagaimana ini? Apakah dari JPPR ada usulan untuk berani melapor itu bagaimana Mbak? Ya jadi berani melapor ini kan pertama kita harus punya nyali dulu ya. Nyalinya tuh artinya begini, bahwa kita yakin oh ini hal yang kita temukan itu sesuai dengan potensi pelanggaran misalnya, bahwa kita yakin, kita harus menanyakan ke banyak orang gitu, tidak kemudian berasumsi sendiri, tapi kita yakin bahwa yang kita sampaikan ini sesuatu hal yang sifatnya memang sama gitu dengan kondisi yang oh ternyata ini tidak diperbolehkan, oh ternyata ini potensi pelanggaran. Nah untuk mendapatkan informasi itu sebelum kita melapor kan tentu kita harus menyerap dari hal-hal yang sifatnya oh ya ini ada di media sosial, ada di kanal-kanal pelaporan, apa yang menjadi tren, itu juga sering terjadi ya sebelum kita akan melapor. Ketika kita akan melapor, pastikan juga buktinya ada, ya, betul. Ya kan, bukti ada, dan kalau memang kita butuh dukungan bantuan hukum, mungkin kita juga bisa mempersiapkan. Jadi kita harus sudah berkomunikasi dengan pengacara atau LBH yang terkait. Saya mau melaporkan, saya butuh dukungan gitu, dukungan bantuan. Toh saya kira banyak kok lembaga bantuan hukum dan juga masyarakat yang tentunya punya pedulian ya dalam proses melaporkan itu siap untuk bisa kemudian menemani gitu ya, minimal untuk kemudian memberikan informasi dan menjaga jangan sampai kemudian justru malah menjadi pihak yang terugikan gara-gara melapor. Oke betul, jadi JPPR menaungi ya sebenarnya ya. Iya, kita juga lembaga advokasi, kita juga punya betul. bidang advokasi yang kemudian bisa menemani masyarakat sekalian untuk kemudian harus melaporkan dan juga ya semacam mini asistensi lah ya, kalau mungkin belum kuat advokasi karena kemudian kita juga untuk mendirikan semacam lembaga bantuan hukum itu kan belum terlaksana, tapi minimal kita punya afiliasi yang bisa mendukung itu. Oke Mbak, kita kan berbicara mengenai faktor-faktor jika masyarakat itu harus berpartisipasi dalam pemilu. Nah untuk masyarakat yang mungkin tanda kutip tertinggal dari partisipasi masyarakat, apakah masih ada waktu Mbak untuk saat ini? Iya, jadi demokrasi ini kan tidak gampang ya. Artinya begini, demokrasi kalau dalam pendekatannya Jack Levell ini ya, 1974 itu ya, dalam bukunya Demokrasi mengatakan bahwa kepentingan mayoritas itu akan selalu menjadi dominan. Padahal ini sebetulnya tidak adil kalau bicara soal kepentingan mayoritas. Betul. Karena sebetulnya kan ketika mayoritas itu juga harus mempertimbangkan yang minoritas. Nah, prakteknya yang sering terjadi pada kebijakan-kebijakan negara ya, dalam tela teori yang muncul itu memang implementasi soal pendekatan kepada yang tertinggal tadi itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya sulit diharapkan gitu ya, kecuali kemudian ada upaya-upaya khusus ya. Jadi kalau dalam pendekatan partisipasi dalam demokrasi itu adalah melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi misalnya kayak masyarakat adat, kemudian kelompok-kelompok rentan, disabilitas juga ya, atau mungkin perempuan yang tidak mempunyai kuasa akses ya. Jadi kan kalau bicara perempuan ini kan juga lapisannya banyak. Ada perempuan yang kemudian harus karena sering kerja domestik, dia kemudian tidak bisa banyak beraktivitas, informasi yang didapat juga kemudian tidak maksimal. Nah ini kan sesuatu hal yang kemudian sering muncul. Nah bagaimana cara mengaksesnya? Ya kalau dalam situasi yang sudah sangat sempit ini gitu ya, kalau menuju pemilu ya, kalau kita dapat informasi ada yang belum terdaftar misalnya ya, atau kemudian dia belum mendapatkan informasi yang maksimal soal pemilih ya, kita berikan informasi sedemikian kita bisa memberikan. Jadi jangan kemudian justru kita membiarkan, apalagi tidak peduli gitu kan. Karena tadi yang saya katakan bahwa ya demokrasi ini rumit sebetulnya, karena harus melibatkan kelompok yang kecil-kecil, tapi yang mayoritas karena sudah merasa menang kadang-kadang meninggalkan. Betul. Nah ini yang kemudian harus kita jaga ya, bahwa
kelompok minoritas atau kelompok yang kemudian sering tertinggal dalam akses pembangunan tuh kita berikan ruang yang sama, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat yang mungkin sedikit tertinggal, kita ajak supaya dapat berpartisipasi tersebut berpartisipasi, ya. Betul. Oke, Mbak Mita, jika kita berbicara mengenai indikatornya tuh, indikator partisipasi masyarakat itu apa saja, Mbak? Iya, indikator itu kan keaktifan ya. Sebenarnya kalau bicara partisipasi itu ada keaktifan. Nah, untuk keaktifan itu kan kemudian ketika mekanisme keputusan yang berjalan itu seimbang ya. Artinya antara keputusannya yang tadi ya misalnya kelompok minoritas itu terakomodasi juga dalam misalnya catatan rapat gitu ya. Jadi kan kalau kita bicara demokrasi kan musyawarah itu kemudian juga harus ada informasi yang dilakukan, informasi terkait hasil catatan rapat, notulasi gitu, itu harus diinformasikan. Yang kedua adalah pastikan bahwa suaranya itu seimbang. Ya, kalau misalnya tadi sudah menyampaikan tapi kemudian tidak didengar kan mungkin saja. Nah, jadi indikator partisipasi itu harus itu. Yang ketiga adalah ada upaya yang cukup kuat ya untuk melakukan serangkaian-serangkaian kebaruan informasi. Kebaruan itu dalam artian begini, kalau misalnya partisipasi ini kan karena biasanya dipicu oleh sesuatu hal yang kemudian kita ingin sesuatu yang kita raih. Kalau kemudian tidak ada yang ingin kita raih dan kita hanya sekedar memberikan ya katakanlah akses tapi terbatas misalnya, tapi tidak kemudian memberikan contoh-contoh yang konkret kayak tadi ya, ada klaster-klaster tadi, ya tidak akan bisa mendapatkan informasi partisipasi yang baik gitu ya. Jadi partisipasi itu memang diukur dari keaktifan, itu yang utamanya. Oke, Mbak Mita, luar biasa sekali Sobat Pemilih. Mbak Mita sudah membahas banyak hal mengenai kepemiluan dan juga partisipasi masyarakat. Nah, Mbak Mita yang terakhir nih, boleh berikan harapan juga semangat untuk para masyarakat, terutama anak muda, untuk berpartisipasi di pemilu serentak 2024. Silahkan Mbak Mita. Ya, jadi dua hal saja saya kira pesannya ya. Pertama bahwa menuju pemilu 2024 ini era penting gitu ya. 2024 ini menjadi pemilu serentak terbesar kedua. Ya, kemarin sudah ada pemilu serentak 2019, tapi pilkada ini sekarang. Jadi ini akan sangat menentukan juga maratonnya pilkada yang sekarang juga masa tahapannya sudah berjalan. Jadi kalau ke TPS jangan lupa sudah siap gitu yang mau dipilih. Jangan sampai nanti buka kertas suara, loh saya kok yang mana ya? Karena kan saking kecilnya surat suara itu betul. Gitu ya. Harus paham ya. Kotak setiap partai itu kan kecil-kecil ya. Jadi itu yang harus betul-betul diperhatikan ya. Jangan sampai salah coblos sesuai nurani gitu ya. Itu pertama, itu tentu. Yang kedua adalah mari kita menjadi pemantau gitu ya. Jadi kalau memang tidak mau mobile, nggak mau keliling, minimal di TPS yang paling dekat. Yang paling mungkin ya TPS kita sendiri kan gitu ya, memastikan proses, apakah nanti ada DPK tidak, berapa jumlah DPK yang masuk gitu ya. Kemudian juga di sisi lain penghitungan suara, apakah persiapannya cukup, kertas surat suara tidak tertukar. Kemudian nanti di akhir di jam 1 siang tuh betul-betul memang sudah ditutup gitu ya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba jam 1 masih buka. Padahal dia sudah antrian yang baru saja, bukan yang dari setengah 1 misalnya karena penuh ya TPS-nya. Nah ini hal-hal yang kemudian penting dipastikan. Apalagi kan sekarang nggak sampai 300 nih Kak Sepia ya. Betul. Jadi rata-rata sih sekitar 275, 280 gitu. Jadi sebetulnya bisa diatur bahwa jam 7 sampai jam 1 siang, 7 sampai 13 itu tidak mungkin ada yang kemudian ketinggalan gitu dalam, kalau kecuali dia nggak datang ya, tapi kalau dia datang pasti dia akan dapat range waktu yang tepat gitu ya. Sesuai kalau surat undangan sekarang itu kan juga ada jamnya. Dia harus datang jam berapa tuh diatur oleh petugas KPPS. Nah, jadi coba kita tepati jamnya itu, kalaupun mau maju ya tidak masalah gitu ya. Tapi ini adalah bagian dari pengaturan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan efektif gitu ya di lapangan nanti. Gitu. Baik, Sobat Pemilih, kita sudah dengarkan bersama dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu mengenai kepemiluan dan partisipasi. Nah, tentunya Sobat Pemilih, intinya adalah jangan golput, betul ya Mbak Mita ya? Sekali. Karena satu suara sangat berarti untuk kita, betul ya Mbak ya? Oke, Sobat Pemilih, tentunya jangan lupa saksikan terus JPPR Podcast. Saya Sepioyuni pamit undur diri. JPPR Podcast, Pemilih Cerdas, Demokrasi Berkualitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Silakan Mbak.